kita lihat lagi apa yang mendasari perbedaan konten ini sebenarnya sama, maksudnya artikel ya nanti akan jadi artikel, tapi yang beda adalah distribusinya. Sorry, platform penyebarannya gitu. Jadi artikel sekarang bisa disebarkan di internet yang biasanya e-artikel atau elektronik artikel gitu kan. Atau yang lagi sekarang booming banget itu podcast. Yang dulu itu sudah sebenarnya diterapkan di radio-radio gitu. Kita kan biasa kalau dulu mungkin saya pun waktu kecil pernah masih sempat mendengar radio gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu konsepnya. Jadi radio tapi sekarang tersedia di internet gitu yang namanya podcast, dan banyak sekali seperti email terus juga blog dan lain sebagainya itu jadi salah satu format konten pada era digital atau AI ini. Nah, ini juga salah satunya ini koran sekarang bukan hanya bentuk cetak ya, Nih, ya, tapi Ya, juga saat ini digital. sudah ada digitalnya, bahkan di aplikasinya gitu. Itu mereka punya aplikasi tersendiri untuk koran. Ya. Terus kemudian bagaimana konten pada era digital atau era AI ini ya? Kalau kita lihat lagi yang pertama adalah bagaimana konten ini adalah hal yang sangat penting sekali. Hal yang sangat penting sekali bagaimana konten bukan sembarang konten, tetapi konten ini punya impact yang besar gitu untuk bagaimana kita mendapatkan audiens, engagement dan lain sebagainya itu juga sangat berpengaruh gitu tentang bagaimana kualitas dari konten itu sendiri gitu. Karena memang sekarang konten berkembang pesat yes gitu. Dan juga bagaimana dengan perkembangan teknologi, perkembangan media dan perkembangan konten juga agar tetap relevan itu, agar tetap relevan pada zaman atau era modern sekarang ini. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah semua orang berpotensi membuat konten, mempublikasikannya di media sosial. Jadi memang benar yang dikatakan Pak Max dan Ibu Yulia sekarang ya, sekarang konten creator bertebaran dimanapun berada. Jadi hanya buat konten, konten publish itu pun itu sudah termasuk dalam kategori konten creator gitu. Tapi bagaimana konten creator yang sekarang, apalagi kalau bicara ranah konten creator Kristen ya, konten creator Kristen itu harus berbeda dengan konten-konten creator yang sifatnya entertain gitu. Jadi bagaimana mengolah bahan, bagaimana membuat konten itu ya konten yang bermanfaat gitu, bukan hanya sebatas entertain saja. Kalau bicara semua orang bisa jadi content creator, enggak, yes bisa gitu. Tetapi kan yang membedakan adalah kualitas dari konten tersebut. Terus kemudian konten tersedia dalam berbagai bentuk yang sudah sempat kami singgung ya. Dulu hanya teks, sekarang berkembang ke dalam multimedia, yaitu tentang teks juga berkembang, audio, video, dan juga grafis, dan lain sebagainya. Ada banyak jenis-jenis konten yang bisa diciptakan atau bisa dibuat dengan satu bahan saja, yaitu teks bisa dimultiplikasi menjadi banyak format. Terus kemudian ada konten yang dibagikan dalam saluran, dalam berbagai platform. Jadi ada media sosial, ada situs, ada banyak sekali platform-platform yang sudah mulai menampung konten-konten digital, dan itu nggak bisa dipungkiri itulah yang berkembang sekarang ini. Platform berkembang, konten berkembang, dan semuanya juga semakin berkembang.